Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cahaya langit? Semoga semuanya sehat dan senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Video kali ini Cahaya Langit akan membahas tentang rahasia Allah menciptakan nyamuk. Simak kisahnya berikut ini. Siapa yang menyukai hewan nyamuk? Tentu sebagian besar pertanyaan ini akan membuat Anda berpikir untuk mengatakan tidak menyukainya. Hal itu bukan tanpa alasan, meski ukurannya sangat kecil, namun gigitan nyamuk mampu mengganggu aktivitas manusia hingga menimbulkan penyakit berbahaya. Gigitan yang menimbulkan benjolan dan gatal, bahkan beresiko munculnya penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Allah menciptakan segala yang ada di bumi memiliki hikmah dan manfaat, tak terkecuali dengan kehadiran nyamuk. Allah menciptakan nyamuk dengan desain yang luar biasa. Allah selalu menyimpan banyak misteri tentang ciptaannya. Salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan ialah nyamuk. Dalam penelitian ahli biologi dengan memperbesar penampakan nyamuk 400 kali, ternyata di kepala hewan itu terdapat 100 mata. Di mulutnya ada 48 gigi, dan di dadanya terdapat 3 buah jantung. Masing-masing jantung terdapat 2 atrium, 2 bilik, dan 2 katup. Yang cukup mengejutkan, berat nyamuk yang diteliti hanya 0,001 gram. Selain anatomi yang rumit tersebut, nyamuk juga punya perangkat canggih untuk menyedot darah. Nyamuk punya alat pendek deteksi panas. Selain itu, nyamuk punya alat pencair darah dan pembius manusia, dan belalai nyamuk memiliki 6 buah pisau. 4 buah pisau untuk membuat luka berbentuk segi 4, sedangkan 2 pisau untuk membentuk lubang sesuai tabung penghisap darah. Nyamuk juga sering disebut di berbagai ayat Al-Quran. Hewan ini dijadikan sebagai perumpamaan manusia untuk meningkatkan iman, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu, pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ketika Allah berfirman melalui Quran Surah Al-Hajj ayat 73 yang isinya mengecam berhala-berhala sembahan kaum musyrikin. Dan menyebutkan bahwa menyembah Tuhan orang musyrikin, itu sangat lemah seperti rapuhnya rumah laba-laba. Orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah, seperti apa keutamaan maupun kelebihan serangga atau laba-laba, sehingga Allah menjadikan permisalan dalam firman-Nya lalu turunlah Surah Al-Baqarah ayat 26. Selain ayat dalam Al-Quran, ada juga hadis yang menggunakan nyamuk sebagai perumpamaan. Pada hari kiamat datanglah seorang lelaki gemuk yang bobotnya bahkan tidak mampu menandingi berat sayap nyamuk. Bacalah oleh kalian, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari perumpamaan tersebut, menyadarkan kita bahwa kehidupan manusia tidaklah berarti apa-apa. Dengan kehadiran nyamuk maka kita disadarkan tentang sia-sianya manusia mengejar hal-hal di dunia. Perbandingan orang yang memiliki amalan sebesar sayap nyamuk pun tidak akan menjamin masuk surga. Dari Sahal bin Sa'ad, andaikan dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan bobot sayap nyamuk saja, maka dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti itulah ciptaan Allah, tidak ada satupun yang sia-sia. Sebagaimana firman-Nya, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Demikianlah nyamuk diciptakan sebagai penguat iman manusia dan beberapa perumpamaan tentang kehidupan di bumi yang tidak berarti. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin.